Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki selalu. Film dimulai dengan memperlihatkan Ji-young, seorang wanita yang hidup sendiri dan memegang teguh identitasnya yang dingin. Dia menetap di sebuah apartemen dan bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Pada suatu malam, ketenangan Ji-young diganggu oleh kedatangan Byuk-soo yang tanpa malu-malu meminta akses Wi-Fi. Byuk-soo adalah seorang pegawai kantoran biasa. Ia memancarkan pesona kehangatan yang kontras dengan Ji-young yang tertutup meskipun dirinya sudah memiliki pacar. Ji-young yang kerap kesulitan tidur akhirnya mendatangi seorang psikiater untuk mencari solusi. Sang psikiater menyarankan agar Ji-young beraktivitas dan membuat jurnal harian untuk menemukan akar permasalahannya. Sementara itu, sebagai tetangga, Byuk-soo selalu berusaha menjadi ramah dan menyapa Ji-young ketika bertemu. Namun sayangnya, Ji-young tidak merespon atau bahkan menganggapnya sama sekali. Suatu ketika, Byuk-soo meminta kurir untuk menitipkan sebuah paket pada Ji-young. Namun Ji-young sama sekali tidak peduli dan meninggalkan paket tersebut hingga paketnya hilang. Kejadian ini membuat pacar Byuk-soo merasa kesal dan memutuskan hubungan mereka. Di saat yang sama, Ji-young harus menghadapi mantan pacarnya yang terus merayunya untuk kembali. Kedua pria itu berlomba-lomba untuk memperjuangkan cinta mereka, hingga akhirnya terjadi keributan di apartemen. Para wanita yang merasa risih melaporkan insiden ini ke kantor polisi. Alhasil, Byuk-soo ditahan selama 1 hari, sementara mantan Ji-young dibebaskan. Meskipun begitu, mantan Ji-young tetap tidak berhasil merebut hatinya kembali. Keesokan harinya, Ji-young merubah sandi kamar apartemennya menjadi 12 digit demi keamanan dari Byuk-soo. Byuk-soo merasa sangat marah dengan kejadian itu, tetapi Ji-young tidak merasa bersalah dan meninggalkannya begitu saja. Patah hati karena putus dengan pacarnya, Byuk-soo mencoba menghilangkan kesedihannya dengan minum minuman keras. Namun, meski sudah menonton bioskop, ia tetap tidak bisa melupakan mantannya dan malah memproyeksikan dirinya sendiri dalam film yang ia tonton. Byuk-soo yang tidak bisa hidup sendiri berusaha untuk merayu Ji-young dan mendekatinya. Namun, sifat mereka yang sangat bertolak belakang membuat upaya Byuk-soo terasa sia-sia. Meski begitu, mereka memiliki kesempatan untuk bertemu di bioskop ketika menonton film yang sama. Byuk-soo mulai mendekati Ji-young perlahan-lahan karena takut pada adegan menyeramkan dalam film tersebut. Awalnya, Ji-young menolak, tapi akhirnya ia menyerah karena Byuk-soo terus mendekatinya. Kali itu tanpa sengaja, Byuk-soo menghabiskan minuman soda milik Ji-young, dan Ji-young hanya bisa pasrah. Pertemuan itu membuat Ji-young kesal, terutama ketika Byuk-soo terus saja mengajaknya bicara. Kekesalan Ji-young semakin memuncak dan keduanya pun terlibat dalam sebuah perdebatan panjang saat mereka berjalan pulang menuju apartemen. Saat mereka berada di dalam lift, Byuk-soo mengeluh karena sisa lipstik yang menempel di bibirnya akibat minuman soda milik Ji-young. Byuk-soo menganggap itu sebagai ciuman dan merasa yakin bahwa itulah sebabnya Ji-young sangat merasa kesal padanya. Namun Ji-young dengan tegas menolak anggapan tersebut dan bahkan menyebut tindakan itu layaknya ciuman dengan seekor binatang. Kekesalan Byuk-soo semakin memuncak dan perdebatan mereka terus berlanjut hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing. Keesokan harinya, Ji-young mengunjungi psikiater untuk menyerahkan jurnal harian yang diminta.
Namun saat melihat jurnal itu, sang psikiater merasa bahwa Jiung masih menyembunyikan sesuatu. Tanpa berbicara banyak, psikiater itu pergi dan berkata bahwa dia tidak bisa membantu pasien yang tidak jujur pada dirinya sendiri. Lalu saat pulang, Jiung merasa mulas dan berjuang sekuat tenaga untuk menahannya. Dia merasa sangat terganggu ketika mantannya tiba-tiba muncul di depan apartemen untuk memperjuangkan kembali cintanya. Jiung berusaha menghindarinya, tapi sayang, ia malah terjatuh dan bahkan kentut di depan mantannya sendiri. Jiung pun sangat merasa malu, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa selain mempercepat langkahnya menuju kamar. Ternyata, Jiung lupa dengan kode pintu kamarnya yang sangat rumit. Karena sudah tidak tahan, Jiung terpaksa membuka pintu kamar Byuk-soo karena kebetulan ia pernah melihat kode pintu kamarnya saat berdebat semalam. Byuk-soo yang berada di dalam apartemen merasa ada yang aneh dan segera memeriksa kamar mandi. Lalu Jiung pun berteriak kaget dan menutup pintunya dengan marah. Namun, situasi semakin kacau ketika Byuk-soo mulai menggodanya dan Jiung mengalami kecelakaan di celananya. Walaupun Jiung merasa sangat malu, Byuk-soo justru memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekatinya. Lalu Byuk-soo memanggil satpam untuk mereset kode pintu dan dia juga mengambilkan celana baru untuk Jiung. Saat itu, Byuk-soo akhirnya melihat barang-barang milik Jiung, padahal ia sudah diperingatkan untuk tidak melakukannya. Kini, tragedi itu selalu menghantui Jiung dan membuatnya tak kuasa menahan malu. Sementara itu, Byuk-soo justru tertawa saat mengingatnya. Keesokan harinya, Byuk-soo pergi ke rumah orang tuanya yang sudah menyiapkan makanan. Adik perempuan Byuk-soo juga ada di sana. Namun, ia lebih menyukai uang daripada kakaknya sendiri. Lalu ibunya mengajak Byuk-soo untuk ikut berlibur di hari Natal nanti. Di sisi lain, Jiung mengunjungi kantor real estate untuk mencari apartemen baru. Namun ia terkejut ketika diberitahu bahwa Byuk-soo juga berencana untuk pindah karena uang sewa yang terlalu mahal. Mendengar hal itu, ia jadi mengurungkan niatnya karena tujuannya pindah adalah untuk menghindari Byuk-soo. Kemudian ketika pulang, Byuk-soo melihat Jiung dan memutuskan untuk mengikutinya ke supermarket. Dengan sikap ramah, ia mengajaknya untuk menghabiskan waktu bersama di hari Natal besok. Namun sayangnya Byuk-soo teringat karena ia sudah berjanji untuk liburan bersama keluarganya. Saat itu, Jiung menyadari bahwa Byuk-soo telah mengintip barang-barangnya. Tanpa pikir panjang, ia mengeluarkan komentar pedas yang sangat menusuk hati dan menawarkan sejumlah uang untuk memutuskan hubungan mereka. Ia juga meminta Byuk-soo untuk tidak pernah mendekatinya lagi. Merasa terluka, Byuk-soo pun pergi meninggalkannya. Tidak lama kemudian, Byuk-soo mendapat panggilan dari ibunya yang membatalkan ajakan liburan karena sang adik tidak ingin Byuk-soo ikut. Meskipun merasa sedih, Byuk-soo pun mengerti karena ia hanyalah anak angkat dari keluarga itu. Ketika hari Natal tiba, Byuk-soo menghabiskan waktunya sendirian di apartemen. Walaupun ia orang yang sangat ramah, namun Byuk-soo seringkali dimanfaatkan oleh teman-temannya di kantor. Di malam itu, Jiung merenung apakah Byuk-soo pergi bersama keluarganya atau tidak. Lalu setelah itu, ia menyalakan musik, memasang penyumbat telinga, meminum obat tidur, dan akhirnya berbaring di tempat tidur. Kemudian, Jiung merasakan efek dari obat tidurnya. Ia melihat seekor kucing dan mencoba untuk mengelusnya. Namun karena tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak dan tangannya jatuh ke remote stereo yang tanpa sengaja membesarkan volume musiknya. Hal ini membuat Byuk-soo merasa terganggu dan berusaha untuk mematikan musik itu. Namun karena Jiung tidak merespon apapun, Byuk-soo pun mulai panik. Byuk-soo dengan cepat membuka pintu kamar Jiung. Sementara itu, Jiung teringat masa lalunya
saat ia masih kecil. Di pagi hari Natal, dia terbangun tanpa kebahagiaan sedikit pun karena orang tuanya sibuk bertengkar. Ketika Jiung bertanya tentang anak kucing yang ia minta dari Sinterklas, ibunya menapar tangannya, merusak harapannya, dan mengatakan bahwa Sinterklas itu tidak nyata. Sejak saat itu, Jiung tidak pernah menyukai hari Natal dan menjadi gadis pendiam. Bahkan ketika ayahnya bersama wanita lain, Jiung tidak peduli. Keluarganya seringkali bertengkar dan berdebat tentang siapa yang harus merawat Jiung setelah bercerai. Namun, tidak ada yang mau merawatnya. Oleh karena itu, Jiung memutuskan untuk menjalani hidupnya seorang diri dan menemukan satu-satunya hal yang membuatnya bahagia, yaitu seekor kucing tersesat yang ia temukan di jalan. Lalu ketika sadar, Jiung bertanya apa yang sedang dilakukan Byuk-soo di sini. Byuk-soo lalu membantunya bangun dan marah karena Jiung ceroboh tidak mengaitkan kunci rantai pintunya. Setelah itu Jiung meminta maaf. Ia menyadari betapa pedulinya Byuk-soo padanya. Namun Jiung bertekad untuk tetap bersikap cuek seperti biasanya. Byuk-soo pun kaget mengetahui bahwa Jiung yang selalu terlihat dingin memiliki kepribadian yang hangat, dan mereka mulai berbincang tentang keluarga dan status adopsi Byuk-soo. Jiung mulai menyadari bahwa mereka berdua memiliki latar belakang kehidupan yang serupa, yaitu sama-sama terlahir sebagai anak malang yang selalu merasakan kesepian dan tidak pernah merasakan kasih sayang keluarga. Setelah mengobrol panjang, Jiung mengisyaratkan Byuk-soo untuk tidur bersamanya. Awalnya Byuk-soo tidak mengerti, tapi kemudian kaget saat mengetahui maksud dari isyarat tersebut. Byuk-soo yang merasa senang akhirnya memeluk Jiung, bahkan lebih dari itu. Lalu Jiung pun terbangun dan mengusir Byuk-soo yang tersenyum dan berkata bahwa Jiung masih malu-malu. Keesokan harinya, Jiung tak sengaja melihat cincin yang dikenakan Byuk-soo, dan entah mengapa hal itu membuatnya kesal. Dengan tegas, Jiung mengatakan bahwa apa yang terjadi semalam hanya hubungan sesaat, dan ia meminta Byuk-soo untuk tidak terlalu akrab dengannya lagi. Namun Byuk-soo bingung dan menceritakan kejadian itu pada rekan kerjanya. Saat itu, Byuk-soo menyadari bahwa Jiung cemburu terhadap cincin mantan pacarnya. Sementara itu, bayangan Byuk-soo terus menghantui pikiran Jiung saat bekerja, terutama saat ia melambai-lambaikan cincinnya seolah-olah sedang mengejek. Namun nasihat dari Byuk-soo membuat Jiung mulai membuka diri dan mencoba untuk berteman dengan salah satu rekan kerjanya di malam itu. Namun pada malam yang sama, Byuk-soo sengaja membuat Jiung cemburu dengan bersikap akrab terhadap teman wanitanya. Ini adalah bagian rencana dari Byuk-soo untuk menguji perasaan Jiung. Tak hanya itu, Byuk-soo tiba-tiba pindah dari apartemennya dan meninggalkan Jiung tanpa pamitan. Hal tersebut lantas membuatnya merasa kesal dan sedih. Namun tiba-tiba Byuk-soo kembali dan berpura-pura tak punya tempat tinggal karena apartemennya masih disiapkan. Jiung pun berpura-pura cuek, padahal sebenarnya ia sangat senang bisa melihat Byuk-soo lagi. Byuk-soo pun berusaha terlihat sedih dan akhirnya berhasil menarik simpati dari Jiung. Jiung pun menawarkan Byuk-soo untuk tidur di kamarnya karena ia akan bekerja shift malam. Byuk-soo menerima tawaran itu dengan bahagia karena itu artinya ia semakin dekat dengan Jiung. Hari demi hari mereka lalui bersama. Perlahan-lahan, Jiung menyadari bahwa hidup bersama seseorang tidak semengerikan apa yang ia bayangkan. Bahkan ia mulai bersikap lebih ramah kepada Byuk-soo dan berani mengajaknya makan bersama. Namun meskipun terlihat mesra, Byuk-soo masih suka menggoda Jiung untuk melihat sikap pemarahnya. Suatu ketika, Byuk-soo membuat kesalahan
dan menunjukkan cincin mantan kekasihnya pada Jiung. Tanpa pikir panjang, Jiung mencabut cincin tersebut dan melemparkannya dengan marah. Hal ini membuat Byuk-soo semakin yakin bahwa Jiung benar-benar menyukainya dan mencoba untuk menyatakan perasaan padanya. Namun, Jiung masih ragu dan takut apakah Byuk-soo benar-benar mencintainya atau hanya membutuhkan tempat tinggal. Setelah meyakinkan bahwa perasaannya tulus, Jiung akhirnya membuka hatinya dan mengucapkan sesuatu dengan pelan. Byuk-soo dan Jiung mulai menyesuaikan diri dengan hubungan baru mereka. Jiung mulai berpikir bahwa dia bisa menghapus masa lalunya dan menjadi pribadi yang baru. Mereka berdua terlihat lebih bahagia dan Jiung jadi lebih mudah untuk tersenyum. Namun masalah kembali muncul ketika Byuk-soo menemukan diari Jiung dan menyadari bahwa ia masih terikat pada kesedihan masa lalunya. Kemudian, Byuk-soo mendatangi psikiater Jiung untuk berkonsultasi dan memperdalam hubungannya dengan Jiung tanpa ada rahasia atau kesedihan yang mengganggunya. Setelah berkonsultasi dengan psikiater, Byuk-soo berusaha menunjukkan pada Jiung bahwa ia adalah tempat berlindung baginya yang bisa bahagia dan bersedih bersamanya. Ia berharap Jiung bisa membuka diri padanya dan melepaskan semua kesedihan masa lalunya. Namun ketika ibu Jiung muncul, luka lamanya terbuka kembali. Jiung belum bisa memaafkan ibunya dan bahkan tidak mau mengakuinya sebagai ibu. Meskipun Jiung sudah mengembalikan uang untuk biaya hidupnya di masa lalu, ia merasa itu sudah cukup untuk mengakhiri hubungan keluarga mereka. Tapi kedatangan ibunya saat itu untuk memberi kabar bahwa ayahnya sedang sakit. Kemudian, Byuk-soo mendatanginya dan mencoba membujuk Jiung untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Akan tetapi usahanya malah membuat Jiung semakin marah dan mengusirnya dari apartemen. Lalu, Byuk-soo pergi dengan perasaan kecewa karena Jiung tidak mau terbuka dan membiarkannya membantu. Kemudian, Jiung membuang semua kenangan tentang Byuk-soo dan bahkan menghapus kontaknya. Dia kembali menjadi Jiung yang cuek dan tidak ramah kepada orang lain. Suatu hari, Jiung tersadarkan oleh seorang pasien di rumah sakit yang mengatakan bahwa dirinya tidak pantas hidup karena tidak ada yang peduli ataupun menyayanginya. Air mata tak terbendung mengalir dari mata Jiung karena ia merasa menyesal telah mengabaikan orang yang menyayangi dan peduli padanya hanya karena ego. Lalu ia menelpon Byuk-soo, tapi tak lagi ingat nomor teleponnya. Namun, beruntunglah ia memiliki rekan kerja yang ramah dan memahami kesedihannya yang dengan hangat memeluknya. Perlahan tapi pasti, Jiung menyadari kesalahan yang ia perbuat dan berusaha untuk memperbaikinya. Ia memutuskan pergi ke psikiater dan menceritakan semua kesedihannya di masa lalu yang selama bertahun-tahun tidak pernah dianggap oleh kedua orang tuanya. Setelah terbuka dan jujur, Jiung menangis dan mengakui bahwa selama ini ia hanya berpura-pura kuat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kebahagiaan karena seseorang telah merubah hidupnya. Seseorang yang selalu berusaha dekat tapi dijauhinya. Seseorang yang sangat peduli tetapi diabaikannya. Seseorang yang tulus mencintai tapi ditinggalkannya. Kini, ia sangat menyesal. Waktu pun berlalu, Jiung pergi mengunjungi tempat peristirahatan ayahnya yang telah meninggal. Kini, Jiung terbuka terhadap orang lain dan mulai menerima ibunya. Suatu ketika, Jiung memberikan hadiah kepada psikiaternya karena telah membantunya selama ini.
Psikiater itu berkata bahwa hadiah tersebut seharusnya diberikan pada seseorang yang baru saja datang dan menanyakan kabarnya. Menyadari bahwa orang yang dimaksud adalah Byuk-soo, Ji-young pun segera mencarinya. Lalu, ia melihat Byuk-soo dari kejauhan dan berusaha mengejarnya. Ketika ia jatuh dan merasa putus asa, Byuk-soo tiba-tiba muncul dan tersenyum dengan hangat. Film ini berakhir dengan mereka berdua kembali bersama dan hidup bahagia tanpa kesedihan yang membelenggu. Segitu saja ulasan film kita kali ini. Terima kasih telah menonton konten ini hingga selesai. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran untuk konten selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Wassalam.